Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Fatmawati, NIM 19066, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Hasnah Faizah ARMhum yang telah mengampu pada mata kuliah bahasa Indonesia ini. Baiklah, kelompok 5 terdiri dari Herfiadi dengan NIM 19065, Hesti Fatmawati 19066, dan Karismawati 19067. C. Kegiatan 3. Membangun teks akademik secara bersama-sama. Yang pertama, menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. A. Teks akademik yaitu tulis dan ilmiah. Ciri-cirinya adalah sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen, banyak memanfaatkan istilah teknis. Selanjutnya adalah bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan sistem pengacuan Osfora, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi, dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Yang keempat, bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif, memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor, seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, dan biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Selanjutnya, B. Teks non-akademik, yaitu lisan dan non-ilmiah. Ciri-cirinya adalah rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata struktural, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya tidak mengandung ungkapan yang inkongruen, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis dan lebih konkret, dan cenderung tidak bersifat taksonomi. Ciri-ciri selanjutnya, tidak menunjukkan pengacuan Osfora sebagai ciri penting, tidak menonjol pada salah satu jenis proses, bersifat dialogis, dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi, memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif, sering mengandung kalimat minor, sering mengandung kalimat tak gramatikal, mengambil genre yang lebih bervariasi, dan dapat faktual atau fiksional. Baiklah, kita masuk ke teks akademik, tulis atau ilmiah. Yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks ada kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik dan hipotaktik. Contohnya, studi ini menguji keterkaitan. Betapapun panjang sebuah kalimat simpleks, seperti terlihat pada contoh, secara struktural, kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur secara linear, yaitu unsur objek dicetak tebal, unsur predikator digarisbawahi, dan unsur pelengkap. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi didapatkan melalui kalimat simpleks, dan yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat semata yang ditandai oleh tanda kurung 2 atau kelompok adverbia yang ditandai oleh tanda kurung 1. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.